Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan di tengah kesibukan hidup kita sehari-hari ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan cintanya. Tapi apa saja kebiasaan itu? Apakah kita sudah melakukannya atau mungkin ada yang terlewat? Mari kita mulai pembahasan ini dengan mengungkap satu persatu kebiasaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu sholat tepat waktu. Kebiasaan pertama yang sangat disukai Allah adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Sholat adalah tiang agama, dan menunda-nunda sholat tanpa alasan yang syar'i bisa mengurangi pahala kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam hadis juga diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mewajibkan atas umatmu sholat 5 waktu, dan aku telah berjanji, barang siapa menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak ada janji dariku baginya." Dengan menjaga sholat tepat waktu, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan menghargai nikmat waktu yang diberikannya kepada kita. Dengan menunaikan sholat tepat waktu akan mempengaruhi hidup seseorang dan akan mempermudah segala urusannya, akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya akan tenang dan akan selalu merasa tercukupi. Adapun untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita. Membaca, memahami, dan mengamalkan isinya akan mendekatkan kita kepada Allah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran akan memberi syafaatnya di akhirat kelak bagi yang rajin membacanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca Al-Quran setiap hari, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga ketenangan hati dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga yaitu berzikir dan mengingat Allah. Kebiasaan ketiga yang disukai Allah adalah berzikir dan selalu mengingatnya.
Berzikir tidak hanya dilakukan setelah sholat, tetapi juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir juga dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan zikir, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan berzikir, kita menjaga hati kita tetap bersih dan terhubung dengan Allah sepanjang hari. Sahabat beriman, yang keempat yaitu bersedekah. Sedekah tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa bantuan tenaga, waktu, atau bahkan senyuman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Bersedekah menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan dan membantu mereka yang membutuhkan. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Yang kelima yaitu menjaga silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya mempererat hubungan kita dengan keluarga dan teman, tetapi juga bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga silaturahmi juga merupakan bentuk kepedulian dan cinta kita kepada sesama. Menyambung kembali tali silaturahmi yang telah terputus adalah sikap terpuji atau mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sikap tersebut akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Yang keenam yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu, kita bisa lebih memahami ajaran agama dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Dengan terus belajar, kita meningkatkan kualitas diri dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Syekh Al-Zarjuni dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim menekankan niat dalam menuntut ilmu itu harus didasari keikhlasan. Pasalnya, menuntut ilmu bagi umat muslim tidak hanya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan diri orang bodoh lainnya, namun dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan akhirat. Yang ketujuh yaitu berbuat baik kepada orang tua. Orang tua adalah anugerah dari Allah yang harus kita hormati dan sayangi. Ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berbakti kepada orang tua adalah bentuk rasa syukur kita atas segala pengorbanan dan kasih sayang mereka yang tidak akan bisa tergantikan dengan apapun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 kebiasaan sehari-hari yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan ini, kita tidak hanya mendapatkan cinta dan ridhonya, tetapi juga memperbaiki diri dan memperindah akhlak kita sebagai umat muslim. Mari kita mulai dari sekarang, perlahan-lahan menjadikan kebiasaan ini bagian dari hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhoi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.